Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fardani dengan NPM 7213126126. Yang saya hormati dosen pengampu Muhammad Firly Pranata SEMAK sebagai dosen pengampu perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya perpajakan pertemuan kedua, yaitu tentang stelsel pajak. Stelsel pajak ada 3, stelsel nyata, real. Yang kedua, stelsel anggapan, fiktif. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata dalam tanda kurung real menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Untuk pajak penghasilan, maka objeknya adalah penghasilan. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode, sehingga A. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. B. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Selanjutnya, stelsel anggapan fiktif menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Pengertian terhadap kata asas antara lain sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu asas tempat tinggal. Yang pertama, asas tempat tinggal. Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. 2. Asas kebangsaan, yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaannya seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan negara Jepang tersebut. 3. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. 1. Asas finansial. Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan finansial atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. 2. Asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum, kepentingan rakyat secara menyeluruh. 3. Asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penghasilan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 4. Asas umum. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. 5. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. 6. Asas sumber, yaitu asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia. Meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, Pak Ahmad tidak wajib membayar PPh yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Asas wilayah. Yang terakhir, asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Kemudian, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni 1. Self-assessment system, 2. Official assessment system, 3. Withholding assessment system. Yang pertama, self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua, penjelasan tentang Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment: besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang terakhir, withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contohnya, withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Selanjutnya, hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Yang pertama, perlawanan pasif. Pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang inisiatifnya bukan berasal dari kemauan atau inisiatif para wajib pajak. Umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindar dari kewajiban pajak sehingga menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan, keadaan sosial dan struktur ekonomi masyarakat, tingkat moralitas dan intelektualitas yang berlaku dalam masyarakat, atau dikarenakan adanya teknis pemungutan atau sistem administrasi, penerapan hukum dan pengawasan perpajakan yang longgar atau kurang baik, yang sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Yang terakhir, kedua, yaitu perlawanan aktif, adalah perlawanan yang
Inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Melalui serangkaian upaya yang sistematis secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi, menggelapkan, menyelundupkan, dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Kemudian di sini ada hutang pajak. Hutang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh jurusita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu kondisi formil. Yang pertama, kondisi ini utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Yang kedua, kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor, ekspor, hingga mendapat hadiah undian. Suatu pihak dapat dibebaskan dari utang pajak karena adanya kondisi-kondisi berikut ini. Pembayaran utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan di luar pajak tidak diperkenankan dari penghasilan bruto. Kadaluarsa pajak. Kadaluarsa pajak merupakan kondisi di mana masa penagihan pajak telah melampaui waktu terutang. Melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak bersangkutan. Pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dengan semestinya, tetapi karena disediakan oleh salah satu pihak, pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Yang terakhir adalah penghapusan. Sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Penghapusan utang pajak bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak atau kematian. Di sini jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, 1. Proporsional flat tax rate. Tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak yang pertama adalah proporsional flat tax rate yang menggunakan presentasi tetap pada pajak. Artinya meskipun nilai objek pajak, mobil motor dan lainnya naik, ini tidak akan mempengaruhi presentasi tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan. Proportional flat tax rate diberlakukan untuk pajak pertambahan nilai PPN sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPN sendiri merupakan pajak yang berlaku untuk barang atau jasa yang mengalami penambahan nilai yang beredar dari produsen ke konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengemukakan objek pajak yang dikenakan pajak PPN, diantaranya impor dan ekspor barang. Yang kedua, progressive tax rate, tarif pajak progresif. Jenis pajak yang kedua adalah progressive tax rate, yakni jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Yang ketiga, degressive tax rate, tarif pajak degresif. Jenis tarif pajak selanjutnya adalah degressive tax rate, yang merupakan kebaikan dari progressive tax rate. Jika presentasi tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degressive tax rate. Keempat, pajak tetap. Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya biaya materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya, yakni Rp 10.000. Yang kelima, pajak ad valorem
dan spesifik. Jenis tarif pajak terakhir adalah pajak ad valorem dan spesifik yang diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat contoh dari jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya. Sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.